Ya, silahkan. Ada mau jawaban atau memang produknya begitu semua gitu ya? Maksudnya penjelasan secara alamiah itu memang begitu atau gimana? Sambuhu, kami punya hurin yang nanti pilih. Silahkan dijawab. Ya, nggak boleh marah ya, bukan di sini ya. Di sini dilarang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Jadi memang ketika kita membuat kosmetik yang alami itu memang tidak bisa seperti yang tidak alami, karena banyak kimia, sehingga kita kan kalau misalnya keramas nggak berbusa banget tuh nggak puas gitu ya, mana ini busanya gitu ya. Tapi itu deterjen sehingga membuat rambut, kulit kepala itu nggak sih, sehingga memang ketika kita sudah ini kita alami gitu ya, maka ada resiko-resiko yang biasanya puas jadi nggak puas. Tapi kan hanya sementara. Kita perlu edukasi bahwa yang alami itu memang tidak bisa seperti kimia kayak gitu. Nah ini juga saya mohon maaf untuk yang foundation itu dari awal sampai kemarin mungkin 2 tahun ya, kita tuh belum nemu yang pengangkat yang alami, sehingga sampai sampai konsumen mesti jamur. Sehingga saya untuk membuka ini begitu jamur tarik saya karena kita memang betul-betul mau yang alami. Nah alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita sudah nemu, sehingga yang terakhir ini alhamdulillah sudah tidak berjamur dan tetap kita masih memegang alaminya. Jadi memang itu suka dukanya ketika kita ya proses untuk kita ini alami betul-betul gitu ya. Itu memang suka dukanya begitu, sehingga mungkin butuh edukasi saja. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mumpung ini hurin ya, saya beberapa kali pakai day cream. Efeknya itu wajah saya ngomong, tidak ngomong, berminyak. Apakah itu karena memang alami atau pemakaian bahannya yang banyak oilnya? Karena beberapa produk yang bahan dasarnya air itu tidak menimbulkan efek berminyak, gitu ya. Jadi bahan dasar air maka itu akan mudah menyerap dalam kulit. Bahan dasar minyak maka akan terlihat wajah glowing tapi keling-keling. Itu mohon penjelasan. Kalau berminyak saya senang Bu, panggil Pertamina. Ini langsung yang produk ya. Jadi memang kemarin kita keluarkan itu 1 set, sehingga ketika kita pakai 1 set, insya Allah yang lemau tadi nggak akan muncul karena sudah ada dinetralkan ke sabun gambir. Tapi ketika hanya pakai salah satu, mungkin ada yang justru kering, mungkin justru ada yang berminyak tadi, sehingga memang bisa dipakai. Ini Pak. Lemau. Kita gambir Bu. Ini yang Yang 1 set demi. Jadi Dokter. enggak, karena berminyak sama berminyak gitu. Sehingga memang Mohon Pak Dokter linkkan itu ini. 1 set. Sehingga kita ingin kulit-kulit yang awalnya itu kan kita untuk memperbaiki kulit menjadi alami ya Bu ya. Sehingga disitu kan banyak permasalahan, ada yang jerawat, ada yang berminyak banyak. Nah ini kita keluarkan 1 set dulu. Nah setelah semuanya merasakan 1 set, dan kita perkiraan itu sudah bagus itu ya, sudah lengkap, baru satu mungkin kemarin masih ada nggak perlu beli lagi tanggal 9 begitu. Jadi memang pertama 1 set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf terlambat kedatangannya karena harus jenguk anak, sudah sejak awal masuk belum boleh dijenguk, baru tadi boleh dijenguk sudah janjian. Yang kedua, alhamdulillah jadi kita justru mengharapkan banyak masukan. Tapi kita harus menyadari, kami menjadi sangat dari produk apapun tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua konsumen. Itu maka kita siap untuk ada masukan.
Yang kedua tadi, jadi memang di kalangan masyarakat umum, nek sabun atau sampo orang dulu oke, rasanya orang marem gitu. Saya juga dulu gitu. Tapi sebenarnya saya biasa pakai karena saya dulu awalnya itu sampo sebenarnya saya kemudian bertahun-tahun mungkin 10 tahun itu tidak pernah tumbuh, tidak pernah sembuh, berhenti dan sebagainya. Saya kotorolus sembuhnya saya dengan ini pasta gigi RPG. Maka saya bilang sama istri saya, coba bikin sama. Karena kalau pakai pasta gigi itu kan terus dari kaku handel. Wah ini repot, habis itu harus dibilas. Maka saya bilang sama istri saya, bikin punya formulnya mengandung ini dan untuk besar. Itu maka alhamdulillah ketemu itu. Terus yang kedua, pakainya itu harus 2 kali bro. Kalau pakai hanya sekali, itu memang belum komplot. Jadi kalau saya pakai sampo, itu pertama sedikit, habis itu dibilas, pakailah lagi itu komplotnya tidak banyak. Komplotnya banyak dan hasilnya akan masalah. Tapi kalau sekali dibilas sekali ya, kayak masih pakai sabun itu masih lepek-lepek itu. Ini kemarin saya coba pakai sampo yang lain karena samponya habis, ternyata kita biasanya muncul lagi, maka saya harus pakai itu lagi. Nah ternyata memang tidak bisa sama untuk itu. Jadi terus yang kedua memang edukasi yang penting. Dan ini ada kelas beauty nih, ada kelas beauty kemarin sudah pertama online berapa 60 dan sekarang ini ada yang kedua. Jadi memang harus edukasi karena kan produk kita sudah berkala. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kita akan sponsori lewat BPJS, kita data produk guru dan sekali gitu ya. Di edukasi ke seluruh Indonesia melalui BPJS, sponsor BPJS. Nanti kita berikan peluang, jadi kita memberikan mengedukasi lewat online gitu ya, salah ya. Nanti kita adakan Zoom meeting. Oke, sudah tersambung dengan Pak Amir. Pak Amir kameranya dikonekkan dong. Ini belum hidup. Oke. Oke Pak Amir. Pak Amir. Halo Pak Amir. Waalaikumsalam. Halo ya. Kameranya dikonekkan oleh Pak Dr. Amir. Ada gambar kamera. Jangan silang kameranya. Berhenti dulu saya. Tuh, suaranya nggak kedengaran. Halo. Tapi suara di sini cukup jelas, suara dokter cukup jelas. Ya, Pak Amir bisa dengar suara saya Pak Amir? Saya ini Pak Amir. bisa. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita buka kembali acara kita tersambung dengan warehouse kita Pak Dr. Amir Ilyas. Ya, sekarang sudah profesor ya Pak? belum. Oh, belum. Kalau udah profesor kan ganti panggilan jadi prof nanti gitu. Amin. Ya insya Allah Pak, tadi kita sudah mulai sebelum Dr. Amir kita membahas produk. Jadi ada satu yang paling penting yaitu ready stock Pak Amir. Produk-produk andalan kita masih sering kosong. Ya. Jadi mungkin bukan masalah kendala macam-macam, mungkin kendalanya di manajemen. Jadi ketika kosong baru order, mungkin gitu. Pikiran saya. Jadi ada produk-produk andalan itu kita harapkan tidak ada jeda kosong gitu. Nah sekarang kita sering mengalami jeda kosong. Pertama itu, kemudian kedua komunikasi yang terhambat. Jadi kalau produk kosong tidak ada penjelasan kapan akan ready lagi gitu ya. Jadi kita minta supaya ada bagian yang menjawab di grup KC secara aktif bahwa ada penjelasan. Seperti itu Pak Amir. Kemudian yang kedua tentang quality control. Ada produk-produk yang isinya kadang-kadang hilang.
Jadi ada wave tinggal separuh, terus ada apa lagi. Jadi kita harapkan quality controlnya di warehouse. Jadi kalau ada produk-produk yang seperti itu jangan dikirim seperti itu Pak Amir. Halo, Pak Amir dengar suara kami? sana, wah putus. Di sana hujan Pak Sukri. Pak Sukri di sana aja jangan jauh-jauh dari laptop. Itu padu karo cabai terus. Padahal dua-duanya benar nih. Pak Sukri benar, Pak Haji benar. Iya. Ya, sorry. Kayaknya sinyal kurang. Jadi halo, saya jelaskan Pak ya. Iya jelas Pak. Ya, terima kasih para, mohon maaf saya belum bisa bergabung karena lain satu hal, ada hal yang saya sudah terlanjur janji. Mohon maaf, memang dalam masa COVID ini ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam penyediaan stok, khususnya produk-produk yang Malaysia seperti web dan HGH itu agak terhambat karena masalah pengiriman yang Malaysianya lockdown, apalagi itu hari lockdown berapa bulan, jadi produk itu dikirim sedikit-sedikit lewat dari Tawau, dari Nunukan, jadi agak tersendat. Itu yang pertama. Yang kedua, produk kalau yang dalam negeri saya kira tidak ada masalah. Yang masalah kemarin ini Black Radix Palembang. Black Radix Palembang ada miskomunikasi sedikit antara Haji Juliar dengan para PJS. Saya kira tahu juga masalahnya bahwa ada miss di situ, dan itu kita vakum kurang lebih 3 bulan. Dijelaskan dari awal aja Pak Amir, banyak yang nggak tahu. Banyak tidak tahu ya. Ya intinya ada miss antara Haji Juliar dengan Tuan Haji, dan itu sudah dikomunikasikan dan kembali membaik, dan saya mudah-mudahan berencana kalau memang sudah stabil kembali, insya Allah mungkin HPA akan mengambil alih pabrik di Palembang itu dengan semua varian kopi kita akan produksi. Itu yang saya bicarakan dengan Haji Juliar, dan saya belum komunikasi sama sekali sama Tuan Haji, lagi menunggu momen yang tepat saya bicara, dan mudah-mudahan bisa kita ambil alih pabrik di sana, dan semua varian kopi akan tersedia di Indonesia tanpa harus mengambil dari Malaysia lagi. Oke, insya Allah Pak. Dan kami kita support. Jadi kendala itu ada sebenarnya yang terjadi di red stock. Kalau masalah yang lain, saya kira stok-stok yang lain mulai dari radisku, susu semua, madu semua tersedia. Nggak ada, minyak Pak Haji sudah tidak pernah kosong lagi. Pasta gigi juga sudah tidak pernah kosong lagi. Kosong sekarang Pak Amir katanya. Pasta gigi sekarang kosong Pak Amir. Apa yang sebelumnya? Ya, pasta gigi. Oh, kalau pasta gigi memang saya nggak tahu bagaimana mekanismenya yang jelas. Belum ada diproduksi dari Surabaya. Kita tunggu, karena kalau sudah ada pasti di WH langsung selesaikan. Iya, jadi kita harapkan gimana supaya nggak kosong, mungkin stoknya tinggal sedikit, sudah order begitu Pak Amir. Jangan sampai stok kosong baru order gitu. Kalau saya lihat gitu Pak Amir. Ya, saya hanya mau menginformasikan bahwa Black Radix, Radixku, pasta gigi itu kan bahan bakunya semua dari Malaysia. Kalau itu yang terkendala kita tidak bisa apa-apa, tapi sudah diinformasikan ke Tuan Haji, sepertinya sudah ready, sudah siap untuk produksi juga. Ya, jadi kita harapkan bisa lebih apa? Ya. Dan perlu Bapak Ibu PJS ketahui, stok yang saya siapkan, kalau dulunya itu hanya misalnya 1.000 atau 100, saya langsung naikkan 2 kali lipat dari yang kemarin waktu dipegang Bu Santi, itu saya langsung naikkan 2 kali lipat. Dengan pertimbangan ya saya hanya mau stok ready terus. Iya, Pak Dr. Amir.
Halo. Pak Dokter. Ya, saya berharap mudah-mudahan Malaysia sudah bisa buka lockdownnya. Saya datang karena biasanya seperti web dan HGA saya sendiri yang datang jemput Pak. Kalau mengharap dari sana memang agak berat karena mereka banyak ya. Kalau Tuan Haji kita harap dia nggak bisa kontrol semua seperti itu. Harus kita cepat urus. Kalau sekarang kan memang lewat by phone, video call sama Tuan Haji itu aja yang bisa saya lakukan. Tapi kalau produk di dalam negeri saya pastikan akan ready terus. Yang HGH web yang memang kapsul-kapsul itu juga sudah mulai masuk semua kembali. Ya, Pak Amir, catatan penting. Kita silaturahim dengan PJS 1. Kita akan bangkit di pasaran sekarang ini. Ketika bangkit, salah satu garansinya adalah kepastian produk stabil. Ini harus kita jaga bareng-bareng. Pak Jo, Pak Amir harus bahu-membahu menjaga stok opening, kemudian ready stock, dan juga kepastian produk. Salah satunya, habis ini kita akan gempur, arahan Tuan Haji adalah gempur Radiku dan yang lain tentunya. Mohon ini ada kepastian karena kami nanti akan turun ke lapangan seluruh Indonesia untuk gempur Radiku sesuai dengan arahan Pak Haji. Kalau siap pembackup, warehouse siap pembackup. Insyaallah, alhamdulillah. Oh, takbir. Iya. Jadi pertama dari ready stock Pak Amir, kemudian yang kedua dari quality control. Ada beberapa produk yang terkirim dengan kondisi setengah, kemudian ada yang memang sudah berkurang, ada yang bahkan sampai kosong. Ya. Ya, terima kasih Pak para PJS. Begini, kalau ada yang setengah atau bahkan ada yang kurang atau apa, itu warehouse pasti ganti Pak. Yang penting dilapor segera, kami pasti ganti. Dan itu akan kami pulang. Tidak mesti harus 2 juta pembelian, itu wajib kami dari warehouse untuk bertanggung jawab untuk mengirim pulang. Lapor ke saya langsung kalau agak lambat pengirimannya, kalau masalah penggantian. Saya pikir itu tidak ada masalah. Kalau memang ada karena manusiawi, kami hanya kirim juga sebaik-baiknya untuk di packing. Tapi kalau ada yang bocor atau bahkan yang tumpah sedikit pun, itu langsung kami akan ganti. Itu jaminan dari saya bahwa produk yang seperti itu pasti kami ganti dengan yang baru. Oke, ini ada langsung komplain Pak Amir. Ya. Katanya itu langsung komplain. enggak, ini langsung saya Pak. Ya PJS yang PJS Pak Abdul dan teman-teman di WH ke saya, nanti saya langsung yang handle kalau yang masalah ini. Oh, kita langsung ke Pak Dr. Amir gitu ya? Iya. Langsung ke saya. Boleh. Kalau saya bisa detail. Oh, alhamdulillah. Termasuk keterlambatan pengiriman karena seperti Tiki kemarin karena dia coba main-main dengan kita agak banyak yang bermasalah, kan hentikan Tiki Pak. Oke. Jadi nanti kalau ada yang komplain langsung ke Dr. Amir begitu ya? Tentang boleh. kontrol. Iya. Boleh. Supaya cepat. Kalau saya yang ini salah cepat. Alhamdulillah. Cakep. Pak Amir cakep. Halo. Pak Puji. Ya. Satu Ya, lagi, Pak Amir, kebutuhan KC, kantor cabang dan seluruh agen stok, termasuk PJS semuanya, adalah setiap hari harus ada stok of 6 Update stok. Jadi boleh. dikonfirm tiap hari sehingga itu bisa dilihat di web HP Tuyu. Jelas itu Pak, produk-produk yang tersedia. Iya. Kita harapkan di grup KC ada nanti setiap hari update stok produk. Oh, boleh. Jadi kita harapkan selama ini kalau nggak diminta nggak keluar, kadang-kadang diminta keluarnya seminggu. Gitu. Nah, kita harapkan ya ini mohon maaf Pak Amir, salah satu yang menjadi kendala komunikasi. Jadi kalau ada komplain kadang-kadang tidak ada jawaban atau kadang jawabannya lama sekali. Nah, kita harapkan punya CS satu yang bisa untuk menghandle komplain gitu. Saya langsung aja dulu untuk sementara Pak. Oke Pak. Untuk mempercepat komplain itu ke saya. Alhamdulillah. Takbir. Ya, silakan Pak Puji.
Iya Pak. Apa yang kemarin itu yang tubuh 1000 dapat termos, itu kan ada beberapa teman kita yang belum mendapatkan haknya. Nah mereka ini kan downline kita, mesti komplainnya kepada upline-nya. Sedangkan ketika saya komplain kepada warehouse, saya sebut saja Ustadz Hasrul, jawabannya lama dan tidak ada kejelasan begitu Pak Amir. Mohon Ya, saya penjelasannya. sudah banyak dengar itu Pak. Jadi sekarang makanya memang saya minta langsung ke saya Pak, nanti saya yang handle khusus untuk komplain seperti ini supaya cepat. Nggak apa-apa Pak Dokter, nanti Pak Dokter sibuk lagi. Enggak. Nah, oke ya, insya Allah, oke. Yang penting sabar gitu ya, kalau belum dibahas diulangi lagi gitu ya. Ini masalah komunikasi saja. Iya, betul. Bapak Ibu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan ke Pak Dokter? Silakan hukum online. Nanti kita share. Ada lagi yang mau dibahas? Jadi yang pertama tadi ready stock sudah, kemudian yang kedua quality control sudah, yang ketiga tadi memang komunikasi. Kita harapkan komunikasinya menjadi lebih cepat. Jadi kalau komunikasi lebih cepat, insya Allah omset kita jadi lebih naik karena kita fast moving gitu, Pak Dokter. Satu lagi Pak Dokter, untuk kaitan dengan free ongkir batas 2,5 juta, betul? Itu mau produk ada di Jakarta maupun di Makassar tetap sama 2,5 juta dua-duanya? Iya betul. Bukan masing-masing? Saya bahkan kalau sudah 2 juta antara 2,5 itu pasti sudah suruh kirim. Apalagi kalau produk-produk seperti kopi web HGH itu saya suruh kirim saja. Jadi walaupun ada batasan 2,5 tapi kalau saya lihat produknya yang memang urgent harus saya kirim Pak. Oke. Bapak bisa tanya ke agen-agen stok yang lain, saya suruh kirim. Ya, jadi ada beberapa tadi komplain tentang dua warehouse Jakarta sama warehouse Makassar. Ya, jadi dua warehouse ini menjadi kadang-kadang menjadi kendala untuk pengiriman seperti itu yang ditanyakan, sehingga kita harapkan nanti kenapa tidak langsung jadi satu warehouse saja Pak Dokter. Jadi yang di Makassar juga di stok di Jakarta. Ada hal yang tidak bisa kita langsung barang yang dari Malaysia itu Pak nggak bisa langsung ke Jakarta, lebih banyak ongkos biayanya kalau kita bawa ke Jakarta dibanding ke Makassar lebih murah. Oke. Ini usulan saya Pak Dokter. Ya. Kita harapkan produk-produk Malaysia diurus izin BPOM-nya Pak Dokter. Produk-produk kapsul itu kan di Malaysia sudah ada izinnya. Nah, sehingga untuk izin masuk ke Indonesia kalau dimasukkan ke BPOM, saya mendapatkan informasi lebih mudah. Itu berkisar sekitar, kalau kita rajin tanya itu sekitar sebulan. Betul. Ya. Kemarin sudah diurus dan Tuan Haji sudah kasih keluar uang sekitar 100 jutaan ya untuk izin, termasuk cuma karena kendala kemarin COVID ini sehingga tidak ada yang beroperasi. Makanya mungkin mulai bulan depan atau minggu-minggu ini saya cek karena berkas kita sudah siap. Oke. Itu hari sudah mau ke MUI juga, sudah mau presentasi di di Dinas Perdagangan, Kementerian, sedikit lagi sebenarnya karena kita sudah kasih keluar dana, kita sudah bayar beberapa item, sudah beberapa kali presentasi terakhir terhenti kemarin. Karena COVID ya. Iya. Kalau si UPL? Iya, Tuan Hadi administrasinya sebenarnya sudah dia selesaikan beliau. Oke. Berarti si UPL juga mestinya segera Pak ya, Pak Dokter. Iya. Oke. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak sekalian? Oke, Pak Dokter mau tanya nih Pak Amir berkaitan dengan standar botol nih tadi yang sudah didiskusikan. Bisakah untuk di HP itu standar botolnya seperti di Malaysia semua gitu? Terima kasih Pak. Halo. Iya. Masukannya Pak, jangan diangkat.
tadi ada usulan bagaimana kalau botol di HPL ini distandarisasi sama semua dengan yang di Malaysia. Ya, saya bicarakan sama Tuan Haji, salah. Iya, jadi usulannya seperti ini Pak Dokter. Itu efektif. Kan, Ya, karena memang kalau barang kapsul ini tetap. iya. Ya. Ya, jadi kan di Jakarta dan sekitar Jabodetabek itu kan banyak pabrik botol. Kalau kita buat molding banyak, maka botol kita bisa distandarisasi mungkin Pak. Jadi kita salah satu pemasukan dari HPA bisa jualan botol ke vendor gitu. Kita seperti itu Pak Dokter. Juga kita harapkan nanti bisa distandarisasi seperti itu. Ada lagi yang mau diberi masukan? Sudah cukup? Sudah puas? Ada lagi? Jangan nanti kemudian setelah ini, ya lupa gitu. Ada lagi? Iya Pak Dokter, ada pertanyaan. Kan kemarin Black Trading sempat lepas di pasaran umum konvensional. Iya. Itu yang, ya betul sekali. Itu yang Tuan Haji marah besar sama pabrik Palembang. Makanya sebenarnya Tuan Haji mau buat pabrik lagi, dia hentikan betul itu selama 3 bulan. Karena dia kosong. Setelah kita komunikasi sama Julian, ada di komunikasi, kenapa? Ya karena ini juga yang menawari dia seakan-akan bahwa ini dari kantor cabang HPA, padahal bukan. Akhirnya kita komunikasikan dengan Haji Julian kembali buat ya bukan juga sebagai perkataan ya, tapi saya ketemu langsung beliau di Palembang, bertemu beberapa kali, saya bertemu 2-3 kali saya bertemu beliau, dan beliau minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi untuk melempar, dan itu ternyata tidak banyak. Dari 100 dos itu 50 dos sudah kembali. Jadi sisa 50 dos yang di pasaran, dan itu sepertinya juga tidak laku. Itu informasi yang saya dapat. Informasi yang terjadi di lapangan Pak Dr. Amir, bulan ini kita digempur sama Shopee dengan Black Trading harga sekitar 70 sampai 85 yang menyebabkan omset kita turun drastis. Ada nggak kesepakatan deal kepada pabrik Palembang untuk menarik produk yang sudah keluar? Kalau yang masih dalam berbentuk yang rekanan pertama, yang ambil pertama itu masih bisa dia tarik. Tapi kalau sudah tersebar-sebar itu yang dia tidak bisa tarik. Oke. Ya, nanti kita akan bahas bersama ya solusinya. Oke. Kita sudah kasih kompensasi beberapa yang memang bisa ditarik. Saya sendiri yang langsung akan tarik. Saya sampaikan ke Julian, kalau masih ada mau dibeli, kita beli kembali ulang saja supaya tidak merusak teman-teman di Malaysia. Ini pasti pasar rusak kalau seperti ini. Iya. Julian juga baru sadar. Iya. Pasar kita amat sangat rusak dari Tapi kalau ada teman-teman ya boleh tetap, yang penting dalam jumlah besar. Bisa saya ambil baru kembalikan ke warehouse. Oke Pak Dr. Amir. Oke, cukup. Harapan kita nanti ke depan lebih baik lagi, bisa terutama komunikasi. Kalau ada produk kosong dikomunikasikan kapan ready dan sebagainya, sehingga yang belanja bisa lebih lega. Kayak kemarin Black Trading itu kan di open order tanggal 9 ya. Tanggal 9 baru bisa ready tanggal 26. Jadi kan ini uang mandek yang cukup banyak, sedangkan kita ini rata-rata bukan pemodal besar. Jadi mengandalkan uang sedikit diputar Dr. Amir. Gitu. Mungkin segitu dokter, ini sudah satu lagi. Ada satu lagi ya. Satu lagi Dokter Amir. Ini yang produk yang di Indonesia itu kan masih belum ada izin izin edar PIRT atau BP POM. Jadi kita yang mana Pak? Produk Malaysia ya?
Indonesia. Itu kita masih jualnya masih diumpetin di dalam. Jadi nggak bisa dipajang. Yang SD2 ya? Ya SD2 ada IMS, SD2, ada Antera, Sakatera. Betul Pak. Kita ada izin itu masuknya lewat kenapa lewat Makassar? Karena kita ada izin dari dinas Kota Makassar itu. Jadi sebenarnya kalau dipasarkan di Makassar itu tidak masalah. Dia dapat izin semacam apa ya itu ya, kayak kosmetik gitu. Kita dapat. IMS ya. Ya, ada saya izinnya ke Pak Wadir pernah itu banyak sekali izin keluar. Makanya produk HGH, Wave, IMS dan lain itu masih masuk ke Makassar karena izinnya memang di situ. Bisa nggak izinnya dicantumkan? Tidak masalah. Bisa nggak izinnya dicantumkan Pak Dokter di botol? Boleh. Cuma memang untuk BPOM-nya ya sebentar saya akan komunikasikan lagi sama Tuan Haji. Oke, ya salah gitu. Oke. Ada lagi Pak? Ada lagi? Pak Wasuri? Bu Hekmi? Pastikan pertemuan berkala. Iya. Sudah cukup? Nanti dulu. Oke, sudah. Oh, nama dari produk sering ganti-ganti katanya. Nama produk ganti-ganti yang mana? Iya. NOS, SOS itu. Oh, ya kalau itu karena banyak hal. Iya. Ya. Ya kalau itu saya paham sejarahnya itu. Oke, itu ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Insya Allah gitu Pak Dokter, kita nanti harapkan ada evaluasi per bulan nanti bersama mungkin saya sama Pak Jo, kita adakan evaluasi berkala untuk supaya terjadi progres ke depan gitu Pak Dokter. Ya. Makasih. Iya sama-sama Pak Dokter, terima kasih sudah bisa online. Ya, maaf belum bisa hadir langsung. Iya. Insya Allah pertemuan berikutnya bisa hadir. Insya Allah. Ya jadi nanti kita akan ada pertemuan berkala PJS seperti ini walaupun mandiri, insya Allah kita tetap adakan per 3 bulan. Mungkin kita harapkan ada progres-progres membaik ke depan. Terima kasih kepada Pak Dokter sudah bersedia untuk online bersama-sama kita menghadapi komplain-komplain permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semoga ini menjadi jalan keluar kita semua Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf sekarang kekurangan warehouse dalam melayani. Iya sama-sama Pak Dokter, insya Allah cukup demikian. Nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan report hasil pembicaraan ini, nanti kita akan WA ke Pak Dokter. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke begitu Pak, kembali ke laptop. Jangan, itu nggak buka, cuma tak keluar. Oke, kita sudahi Zoom kita dengan Pak Dokter. Oke, ya. Oke. Ya. Oh, nasi dulu biar semangat. Oke. Ayo. Kita ngasih lagi loh sekalian. Ya. Biar semangat.
nanti. Nanti. Habis ngomong masalah soalnya ya. Oke, kita acungkan dulu kepala kita setelah tadi kita ngomong produk. Sudah puas? Ya. Jangan ngomong puas ya. Belum, karena belum ada. Tuh, belum ada, bukan kenyataannya, baru janji. Baru janji ya. Alhamdulillah kenyataannya hari ini kita sudah boleh mengakses Pak Dokter. Ya. Sebenarnya beliau cukup sibuk karena sudah pernah ada dengar-dengar komunikasi yang terhambat. Sebetulnya yang membuat kita emosi itu komunikasi yang terhambat gitu ya. Ini apa nggak dijawab, kita apa nggak dijawab gitu ya. Iya, kalau komplain masalah nggak dijawab. Kalau yang seneng-seneng dijawab gitu ya. Saya sudah apa Bu Eko. Jadi seperti itu. Jadi kita alhamdulillah Pak Dokter sudah menyediakan dirinya untuk langsung berkomunikasi dengan para kantor cabang dan para leader HPA. Nanti kita share nomornya supaya nanti Bapak sekalian bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Kalau ada komplain-komplain, termasuk tadi ternyata ada yang komplain tidak diganti ya. Nah nanti bisa ya. Nah diganti ya, nanti langsung bisa aja. Ya. Langsung saya buka, saya videoin, dikirim sana belum habis kan? Lagi ya. Bukan ini web. Oh web. Ada 3 botol. Lumayan 1 juta ya. Oke Mas kalian, menginjak yang kedua. Nah yang kedua ini beliaunya ada di sini. Pak Cuk bisa pindah. Oh gelap ya. Di situ saya. Posisinya diri kan? Ini sudah pakai masker. Oh gitu. Dilepas saja Pak. Tenang gak kancam Pak. Nanti mulai abang tak lulus tak masuk pijat. Ada yang pakai PH. Ya. Bismillah manajemen ya. Jadi kita hari ini salah satu kendalanya memang kemarin kita sudah ketemu Pak Jo. Pak Jo ini masalah komunikasi yang terhambat salah satunya. Kita belum ngomong promo ya. Kita baru ngomong tentang kadang-kadang ada orang yang bingung manajemen HPA itu yang mana sih kan gitu ya, saking bingungnya Pak Jo gitu ya. Ada yang mungkin yang mau dikomplainkan tentang manajemen silakan. Saya yakin Pak Jo di sini bahasanya sudah di selembut mungkin gitu ya. Biar luasa apa aku pilih luar dulu? Oh jangan. Jadi saya yakin di sini bahasa yang keluar sudah dilembutkan karena ada orangnya langsung. Kalau di belakang Pak Jo, wah Pak Jo, terus terang Pak Jo, gitu ya. Kita terus terang aja bahasanya menyambar kuping gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa ya, tenang Pak Jo ya. Ya, oke. Siapa yang mau mendahului? Nggak apa-apa kok. ID-nya nggak di-delete sama Pak Jo, tenang aja. Yang di delete. Iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam. Saya ini termasuk orang yang di lapangan, jadi banyak menerima masukan dan komplain dari para downline. Mohon dijawab oleh Pak Jo yang kala itu tertunda, menjanjikan kepada saya tapi karena kesibukannya panjenengan, saya dikomplain oleh downline saya mengenai manajemen Pondok Merapi gitu Pak Jo. Mohon dijelaskan di sini biar nggak salah sangka dan saling buruk sangka. Bahwasanya saya dikomplain beberapa downline saya, manajemen Pondok Merapi ini arahnya mau dibawa ke paham tertentu. Itu mohon dijawab karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan Pak Jo. Jadi maka waktu itu kan saya minta Pak Jo ketika HBC di Purwokerto untuk bisa hadir dan menjelaskan kepada para mitra saya, karena kebetulan banyak anak-anak member HPI yang kami referensikan dan kita masukkan ke Pondok Merapi. Begitu Pak Jo, terima kasih. Iya. Langsung. Akumulasikan. Oh, terus ya boleh. Yang sama-sama. Nah, jadi pertama pondok kita ya, mau dibawa ke paham tertentu gitu ya. Iya. Ya kalau mau saya paham HPA sih. Gitu ya. Oke, kapasitasnya untuk ya. Monggo Pak Mos. Begini Pak Jo, terkait dengan manajemen itu, kalau kita melihat di saudara kita di sebelah itu yang insya Allah notabene
dengan kita ya insya Allah kualitas produk dan secara keilmuan itu kita lebih unggul lah di atasnya. Tapi kenapa omset masih stagnan atau naik ya sedikit, bisa jadi turun lagi. Sementara di sebelah itu omsetnya melejit dan itu. Nah, mungkin kreativitas manajemen mungkin dibutuhkan. Karena selama ini kalau saya melihat itu kreativitas itu muncul dari para leader kan itu seperti itu. Oke, jadi bukan kreativitas Pak Mus, profesionalisme. Itu Pak. Iya. Jadi kita butuh manajemen yang profesional gitu ya. Jadi yang memang saya yakin Pak Jo kalau nangani semua nggak sanggup lah gitu Pak Jo. Ya dibagi-bagilah Pak Jo, didelegasikan gitu supaya semua pekerjaannya bisa terhandle dengan baik gitu Pak Jo. Ada lagi? Ya, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak ini. Oh ya. Kalau melihat dari bahasanya ya, kalau kita katakan sebagai komplain, kita itu sebenarnya pemilik HPA. PJS itu pemilik HPA. Kita memegang saham 5% dari omset poin HPA internasional. Jadi kita sedang komplain pada diri kita sendiri, karena kita sebagai pemilik. Ini saya lebih setuju bahasa kita itu sebagai masukan dan kita sedang diskusi di sini. Ya memang arahnya supaya bisa lebih baik, ya. Ini tidak main-main, yang ada di sini itu pemilik semua. Betul nggak? Betul ya. Kita karena sama-sama memiliki itu ingin perusahaan kita menjadi lebih baik, ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan masa lalu. Dulu waktu sebelum ada perusahaan sebelah, masih sebelumnya lagi, ya. Aumit. Iya. Terus terang ini kan nggak ada tadi ngaleng-ngaleng di sini kan udah saat Aumit itu justru royalti PJS itu paling rendah itu 2 juta. Tapi saat ini karena Tuan Haji itu bermurah hati, syaratnya dipermudah, jadi hasil 5% yang banyak ini dibagi orang banyak sekali, ya. Kalau Bapak Ibu hadir di sini dapat bonus PJS-nya, alhamdulillah di atas 500, di atas 1 juta, di atas 2 juta, itu berarti jaringan Bapak Ibu itu sehat jalan. Karena dulu waktu zaman Aumit untuk menjadi PJS bonus minimalnya itu harus 6 juta. Ya. Selama 3 bulan. Iya, itu 3 bulan 6 juta, baru royaltinya keluar bonus PJS-nya. Saat ini kita itu terlalu mudah, tapi pernah di syaratnya dinaikkan, banyak yang komplain. Bahkan ada tulisan di home PJS itu kalau syarat dinaikkan yang jadi itu terus gitu. Maka akhirnya syarat itu diturunkan lagi menjadi bonus tanpa agen stok itu 1 juta. Nah ini menyebabkan mudah mencapainya. Tapi ini memang Tuan Haji ingin berbagi. Ya udah, kalau syaratnya terlalu tinggi, PJS-nya nanti sedikit, maka dibuat aturan yang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita permintaannya itu terlalu banyak ya, apalagi sekarang bonus emas itu diberikan untuk PJS, bonus 10 generasi untuk PJS. Jadi ini sangat beruntung. Nah, Bapak Ibu yang nggak beruntung itu yang generasinya belum mencapai 10. Karena kalau yang generasinya mencapai 10, insya Allah bonusnya akan jadi tinggi sekali. Saat awal perhitungan bonusnya sedikit, begitu mau ditransfer jadi melonjak banyak karena generasinya bertambah.
yang tadinya 6 generasi menjadi 10 generasi. Nah, karena untuk perbaikan kita bersama, saya nggak setuju kalau Pak Ju itu diserang nanti pulang gitu. Kita sedang introspeksi, kita mau memperbaiki. Ya nggak apa-apa. Kita bahasa komplain tadi sudah diperhalus Pak Ju, menjadi masukan. Nah mungkin itu saja dari saya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Tidak, bukan pertanyaan. Jadi memperhalus. Kita mengingatkan teman-teman yang ada di sini itu semuanya adalah pemilik. Pemilik dalam arti sesungguhnya karena kita memegang saham 5%. PJS itu pemilik. Maka kalau Bapak Ibu menjelek-jelekan, komplain ke manajemen, itu komplain ke diri sendiri juga. Maka bahasanya diperhalus, ya. Nah, jangan sampai Pak Ju pulang. Ya, terima kasih itu saja. Ini Aji, kalau di pemegang saham lebih panas Pak Aji. Ya, kalau pemegang betul-betul pemegang saham, karena saya pernah memegang saham juga, ya betul lebih panas. Ya, lebih ramai sampai malam sampai itu karena memang ngomongan perusahaan. Nah, hari ini ya kita cukup halus lah. Ya, kita cukup halus. Sebetulnya mas saya ingin yang agak kasar dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Gebrak-gebrak ya, saya khawatirnya Pak Junya pulang nanti. Ya sudah ajarin kemarin, kita ajarin tentang Pak Ju sudah tenang. Ya udah itu nggak sih Pak Mus, gangi Pak Ju biar nggak pulang. Bahasa cinta. Ini kalau itu namanya bahasa cinta. Kalau masih komplain masih cinta. Kalau Pak Sutri, warna semua. Jangan bocapi lah. Terima kasih Pak Hedi dan teman-teman semua. Dari sekian banyak yang mungkin teman-teman juga rasakan, ada satu yang mungkin yang paling saya rasakan dan saya juga teman-teman merasakan itu yang butuh jawaban, yang dia nanti masalah yang di belakang itu akan terjawab. Nah ini saya merasakan ini terutama di masa COVID, ya. Jadi kalau saya ini walaupun PJS, ya, tapi saya seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi saya mau ke kiri, saya lihat Pak Helmi berjalannya seperti sini, saya ikuti. Tapi kok Pak Helmi ada halangan. Saya coba cara saya juga ada halangan. Saya bingung sebagai PJS. Ya memang PJS itu pemegang saham, tapi juga pelaku bisnisnya. Kalau pemegang saham dapat uangnya saja, tapi kita pelaku bisnisnya dan kita merupakan bagian kecil, kita bagian marketing, bagian yang lain pun ada. Nah selama ini saya merasakan saya ya mau bergerak tidak ada arahan, tidak ada saluran. saluran sih ada aja. Tapi saya jadi gini, kita kan banyak nih, ada baiknya kita punya pola yang sama, tapi pola yang sama itu harus juga searah dengan polanya perusahaan. Nah seperti contohnya yang tadi, beda antara HPA dengan bubuk cabai. Lagi-lagi. Maksudnya di sisi yang satu bahwa ini HPA adalah perusahaan herbal obat. Di sisi yang lain ada yang bikin sakit. Nah arahnya mau kemana gitu. Nah itu nggak bikin sakit Pak, pakai PVC kok. Nah itu jadi saya bingung. Belum lagi ditambah dengan yang saya singgung tadi, kalau kita sudah punya arah, ya lebih baik arahnya itu di ada panduannya. Ya, jadi selama ini juga selain saya sebagai PJS, teman-teman kita yang baru masuk atau yang masih di bawah juga bingung juga.
Ini mau kemana ini? PJS-nya bingung, apalagi jaringannya lebih bingung. Saya kira itu yang paling utama yang saya ungkapkan. Ya, jadi kami mau apa ya? Mau bergerak, tapi bingung mau bergeraknya seperti apa. Jadi akibatnya teman-teman masing-masing sendiri itu dengan caranya, dan akibatnya mungkin ya panggung semua. Ya, dan mudah-mudahan nanti kalau memang kita sepakat ada satu cara, ya kita semua komitmen. Nah, salah satunya mungkin kalau kita Pak Helmi mengajak ada program membuat program kerja. Nah, cuma kalau program kerja itu kan harus persiapannya jelas gitu ya. Kita punya visi, perusahaan punya visi, nanti dijadikan satu. Nah, kemudian kita buat program di situ. Nah, yang penting adalah kita memonitor program itu bersama, mungkin dengan pertemuan secara berkala, ya perkembangannya seperti apa. Jadi intinya sebetulnya tujuan kita kan memang marketing membantu HPA. Ya, jadi intinya tadi saya merasa seperti anak ayamnya kehilangan induknya. Iya. Ya, itulah dia Pak. Maksud saja kehilangan induk apalagi yang lain gitu maksudnya. Oke. Silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mohon maaf karena agak terlambat. Saya paling jauh. Saya dekat dengan wilayah Tersono. Tersono itu paling jauh daripada bumi Indonesia. Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya ada satu hal yang ingin saya pegang ketika membahas masalah banyak hal berkaitan dengan PKN dan seterusnya. Tapi kemudian setelah Pak dosen bercerita bahwa menyampaikan sesuatu, Pak Hasim menyampaikan sesuatu, itu mungkin ada satu hal yang mungkin kita agak kehilangan satu titik. Sebenarnya kita mau berbicara di sini itu perlu positioning. Perlu positioning, kita ini sebagai apa? Bolehlah Pak Haji mengatakan kita sebagai pemilik, tapi faktanya kita bukan pemilik. Faktanya bukan pemilik. Karena apa? Karena memang tidak ada klausul kita sebagai pemilik. Bahkan sebagai PJS pun kalau kita menyepakati untuk menjadi PJS, kita sudah menandatangani klausul PJS waktu pertama kali pertemuan PJS di Malaysia. Mungkin ada yang menyimpan filenya ya. Yang artinya sebagai PJS ya, kita sebenarnya di sini tidak memiliki wadah yang kuat untuk menyalurkan usulan ke perusahaan, karena kita memang tidak boleh mencampuri pentadbiran perusahaan. Ya. Kita tidak boleh mencampuri pentadbiran perusahaan. Kalau masukan dengan bahasa Pak Haji mungkin oke lah. Kalau masukan kan tidak memaksa ya Pak Haji. Masukan itu kan harus sekali diterima ya syukur, tidak diterima ya nggak apa-apa gitu kan. Kita harus legowo kan seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya setelah seperti itu, nah, posisinya bagaimana kemudian? PJS ini mestinya bertindak di mana? Di area yang mana? Kemudian di area yang mana? Kemudian manajemen itu berada di area mana? Tapi kemudian kita harus tahu betul manajemen Indonesia itu siapa? Ini belum terjawab. Pak Amir saya melihat bukan seorang manajemen. Pak Amir sebagai penyedia produk. Pak Jo saya tidak melihat sebagai manajemen yang utuh. Tidak merepresentasikan sebagai manajemen yang utuh. Saya tidak bisa protes pada Pak Jo. Pak Jo ini remo saya belum dikirim, tidak bisa. Betul tidak Pak Jo? Tidak bisa. Seperti itu, apalagi kalau saya protes masalah yang lain, ada teman-teman protes masalah umroh dan seterusnya. Ya. Maka kemudian forum ini harusnya kita fokuskan ke satu titik yang jelas sebagai wewenang sekelompok PJS. Forum ini diarahkan mau kemana kita? Ketika Pak dosen mengatakan seperti ayam kehilangan induknya, kemudian kita yuk sama mencoba untuk membangun kebersamaan. Mungkin suatu ketika kita baru nonton Ciptaan itu film sosialis ya, baru nonton